Lanjutkan kajian Minhajul Arifin. Saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina sa'alah wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ibadah wa istifadah wa wa'ad ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan, kita masih pada pembahasan berkaitan dengan at-tafwid atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali menjelaskan bahwa manusia itu harus memasrahkan keinginan-keinginan yang ada di dalam dirinya, yaitu keinginan yang tidak jelas apakah itu keinginan yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya atau keinginan itu bisa mendatangkan keburukan baginya. Sebab manusia itu kadang-kadang menginginkan sesuatu, tetapi dia boleh jadi tidak tahu apa yang dia inginkan itu bisa mendatangkan hal-hal yang buruk pada dirinya. Karena manusia itu bodoh, tidak tahu apa yang terjadi di depan, di dalam hidupnya, apa yang terjadi pada nasibnya, maka dia harus memasrahkan keinginan-keinginannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Setiap dia menginginkan sesuatu, karena dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan itu atau tidak, boleh jadi terhalang sesuatu sehingga dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya setiap dia menginginkan sesuatu diperintahkan untuk beristigna, yaitu mengucapkan insya Allah, mengembalikan segala kehendaknya kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika dia menginginkan sesuatu, dia tidak boleh menginginkan sesuatu tersebut bitahaqqum, dengan memastikan bahwa saya harus dapat apa yang saya inginkan, tapi hendaklah dia memberi syarat. Memberi syarat maksudnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia inginkan itu agar diwujudkan jika itu mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Jadi menambah syarat tersebut. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Dan kenapa saya harus mengemukakan syarat itu kalau Allah sudah tahu? Kamu mengemukakan syarat itu bukan untuk Allah, karena Allah Maha tahu. Kenapa saya harus mengemukakan syarat itu? Untuk diri kamu, supaya kamu itu ketika meminta sadar bahwa kamu ini sebenarnya tidak mengetahui apa yang kamu minta itu baik atau buruk bagi dirimu. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu. Kemudian supaya kamu ini sadar bahwa sebenarnya pada hakikatnya kamu itu harus memasrahkan keinginan-keinginanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terjadi pengelompokan. Imam Ghazali ini saya ulang supaya lebih memahami ya. Imam Ghazali kemudian menjelaskan di awal, apakah setiap keinginan kita itu harus kita itu bertafwid kepada Allah? Apakah
apakah setiap keinginan yang kita inginkan itu harus kita beri syarat? Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali, tidak semua keinginan. Ada keinginan yang kamu tidak perlu memberi syarat. Contohnya yaitu keinginan-keinginan yang pasti itu mendatangkan kebaikan untuk dirimu. Contohnya kamu ingin surganya Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu mendatangkan kebaikan kepada dirimu, tidak perlu syarat. Tidak perlu syarat. Atau keinginan untuk melaksanakan keinginan agar kamu menjadi orang yang beriman, keinginan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak perlu syarat. Ya Allah, beri saya petunjuk, jika mendapatkan petunjuk itu baik bagi diri saya. Tidak perlu, karena mendapatkan petunjuk itu pasti suatu kebaikan bagi diri kamu. Begitu juga berkeinginan agar dijauhkan dari hal-hal yang pasti keburukannya, seperti ya Allah jauhkan saya dari kematian su'ul khatimah. Tidak perlu syarat lagi itu. Ya Allah jauhkan saya dari keburukan neraka. Ya Allah jauhkan saya dari keburukan murkamu. Ya Allah jauhkan saya dari perbuatan maksiat yang tidak Engkau ridhoi. Ini tidak perlu syarat. Tidak perlu orang, ya Allah jauhkan saya dari perbuatan zina, jika zina itu tidak baik untuk saya. Zina pasti tidak baik, jadi tidak perlu syarat. Nah, apa yang perlu syarat? Yang perlu syarat itu keinginan yang tidak jelas, apakah itu mendatangkan kebaikan atau keburukan. Nah, apa saja keinginan yang tidak jelas itu? Kata beliau, keinginan yang tidak jelas yang kamu harus memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu yang paling pasti adalah keinginan-keinginan yang mubah. Keinginan yang mubah, yang kamu tidak tahu. Jadi setiap kita menginginkan sesuatu yang mubah, harus dengan istithna atau harus dengan syarat. Umpamanya kita pergi besok ke makan bareng, kita tidak tahu makan bareng ini baik untuk kita atau tidak. Atau besok saya bisa pergi bareng betul atau tidak. Kalau saya menginginkannya sekarang, ingin perginya besok, pertama istithna. Kita pergi besok insya Allah. Kemudian kita bisa menambah. Kita pergi besok, keinginannya di dalam hati ini, ya Allah, kalau pergi besok itu mendatangkan kebaikan bagi aku, maka mudahkanlah ya Allah. Kalau tidak mendatangkan kebaikan bagi aku pasrahkan kepada ya Allah, jauhkan aku dari hal-hal yang buruk. Memasrahkan kepada Allah SWT. Ini untuk keinginan-keinginan ubah atau mau membuka suatu pekerjaan. Kita punya keinginan membuka satu lapangan pekerjaan. Saya punya keinginan itu di dalam hati. Nah, ketika kita punya keinginan, kaitkan dengan pasrah kepada Allah SWT. Ya Allah, mudahkan saya membuka lapangan pekerjaan ini atau usaha ini, jika usaha ini baik untuk diri saya, baik untuk diri saya di dunia dan di akhirat. Begitu juga hal-hal yang sunnah, yang tidak jelas. Nah, Imam Ghazali menambahkan, begitu juga hal-hal yang sunnah. Bagaimana hal-hal yang sunnah? Umpamanya, saya memberi contoh di pertemuan yang lalu, orang mau melakukan umroh, ingin pergi umroh, itu sunnah umroh ini. Umroh itu hanya wajib satu kali seumur hidup, umroh yang berkaitan dengan haji itu. Selainnya sunnah. Kita kan sering kali umpamanya kita lihat Ka'bah di televisi atau lihat gambar Ka'bah, ya Allah, saya ingin sekali pergi umroh. Berdoa kita kepada Allah SWT, ya Allah, takdirkan saya ya Allah pergi umroh. Pergi umroh itu baik atau buruk untuk kamu? Harusnya baik, tapi bisa mendatangkan keburukan. Ada kemungkinan tak keburukan datang? Ada kemungkinan keburukan datang. Umpamanya kamu pergi umroh, tapi dengan menjalankannya
dengan riak dan lain-lain yang bisa mendatangkan keburukan, atau kamu pergi umroh sementara ada tanggung jawab yang jika kamu tinggalkan itu kamu bisa berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka umrohnya jadi tidak baik. Atau hal-hal lainnya, angkat tangan, ya Allah takdirkan saya pergi umroh, jika pergi umroh yang saya inginkan ini mendatangkan kebaikan bagi diri saya, lahir, batin, dunia, akhirat. Sedekah wajib atau sunat? Sunat. Saya ingin sekali, saya ingin sedekah. Ya Allah takdirkan saya bisa sedekah seperti itu. Jika sedekah seperti itu bisa mendatangkan kebaikan bagi saya. Beda dengan zakat. Kalau zakat wajib, kalau sedekah itu tidak wajib. Ini lihat orang banyak bersedekah, kita punya keinginan bersedekah tapi tidak punya sesuatu untuk sedekah. Ya Allah jadikan saya bisa sedekah seperti orang itu. Jika sedekah seperti itu bisa mendatangkan kebaikan untuk diri saya. Sebab bisa juga orang bersedekah tapi niatnya tidak baik. Sedekah itu muncul dari keinginan yang tidak baik. Nah, ini menurut Imam Ghazali. Tapi kemudian Imam Ghazali menjelaskan kalau hal-hal yang wajib tidak perlu pakai istisna, tidak perlu menggunakan istisna. Tapi kemudian ada ulama yang mengatakan bahkan hal yang wajib pun, kamu menginginkan hal yang wajib, kamu harus pasrah juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal tertentu. Makanya contohnya di pertemuan yang lalu kita melakukan sholat maghrib di dalam kota, kita melakukan sholat maghrib, waktunya sempit, baru kita takbir Allahu Akbar, ada orang tenggelam di sebelah itu. Kita bisa kita bisa menyelamatkan orang itu, punya kekuatan kita untuk menyelamatkan orang itu, sehingga kita punya keinginan dua kan, keinginan untuk melakukan sholat, tapi kemudian timbul keinginan lain untuk menyelamatkan orang yang tenggelam. Mana yang harus kita dahulukan? Kata Imam Ghazali, menyelamatkan orang yang tenggelam atau kebakaran atau tenggelam. Kata Imam Ghazali, menyelamatkan orang itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Sebab menyelamatkan orang tidak bisa dikodok. Kalau sholat bisa dikodok. Jadi orang yang mati kalau kita tunggu sholat maghribnya selesai. Nah, ini penjelasannya ini akan kita bahasnya di pertemuan kali ini. Sengaja saya ulang dari awal supaya merangkum apa yang terpecah-pecah ya dari pemahaman kita. Karena ini nanti masih ada tambahan-tambahan. Memang Imam Ghazali ini kalau menjelaskan segala sesuatu sampai detail sekali, kadang-kadang yang dijelaskan oleh Imam Ghazali ini tidak terpikir di dalam diri kita. Beliau mengatakan qala musannif wa nafa'na bihi fid dharain. Amin. Fa injila kaifa yasihu ay yaftarida Allahu ala 'abdihi shay'an wa yuhidahu ala tarkihi thumma la yakunu lahu salahun fi fi'lihi. Ini ya, sampai sini. Kalau ditanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sesuatu kepada hambanya dan mengancam hambanya jika meninggalkan apa yang diwajibkannya itu, kemudian sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu bisa tidak ada kebaikan untuk dirinya. Apa ini masih berkaitan dengan yang saya sebut tadi. Sholat maghrib itu diperintahkan oleh Allah SWT. Kalau kita tinggalkan, diancam oleh Allah SWT. Tapi ketika kita sholat maghrib itu, contohnya, kita sholat maghrib, ada orang terbakar di sebelah kita atau orang tenggelam di sebelah kita, kita tetap melakukan sholat maghrib
tidak menyelamatkan orang itu, sholat maghrib ini tidak jadi kebaikan buat kita. Padahal itu diwajibkan oleh Allah. Dan kita kalau meninggalkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab ada sesuatu yang lebih pantas kau, ada kewajiban yang lebih pantas kau lakukan, yaitu menyelamatkan nasib orang yang tenggelam dan terbakar ini. Kalau menyelamatkan nasib orang itu kau tinggalkan, kau tetap menjalankan sholat maghrib, maka sholat maghrib ini jadi tidak baik buat kamu. Nah terus jika ada pertanyaan, bagaimana Allah mewajibkan sesuatu kepada hambanya dan mengancamnya seperti melakukan sholat maghrib itu, dan mengancamnya, tapi kok di dalamnya tidak ada kebaikan jika kamu melaksanakan sholat maghrib itu, kewajiban itu. Padahal Allah mewajibkan itu sholat maghrib. Paham nih maksudnya ya? Ini mau menjelaskan bahwa ternyata di hal-hal wajib pun, di hal-hal yang wajib pun, orang itu bisa tidak mendapatkan kebaikan. Di hal-hal yang wajib pun. Jawabnya fa'alam anna syekhana rahimahullah ta'ala sesungguhnya guru kami, semoga Allah merahmatinya, dia berkata, inna Allah ta'ala la ya'murul 'abda bi syai'in illa wa fihi salahuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan sesuatu kepada hambanya kecuali pasti di dalamnya ada kebaikan. Pasti. Idza tajarrada 'anil awamidi. Tapi jika sesuatu yang diwajibkan Allah itu tidak ada kejadian lain yang menyisipi di tengah-tengahnya, tidak ada rintangan yang datang di tengah. Rintangan yang datang itu apa? Ya orang tenggelam tadi itu. Allah mewajibkan sholat maghrib, pasti di dalamnya ada kewajiban, tidak mungkin. Itu diwajibkan oleh Allah, kalau kita tinggalkan kita dosa. Jadi kita pada saat menjalankan sholat maghrib itu pasti kita dapat kebaikan. Tapi kalau ada rintangan yang datang, sesuatu yang datang yang lebih utama kita lakukan, maka sholat maghrib itu kalau kita paksakan bisa tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi Imam Ghazali, guru besar ini menjelaskan, yang dikutip oleh Imam Ghazali ini menjelaskan bahwa hal-hal yang diwajibkan oleh Allah di dalamnya pasti ada kebaikan jika tidak ada sesuatu yang merintangi, ya, merintangi. Wala yudayyiqu alaihi fi'lan fardhan bihaitsu la ma'dila lahu an dzalika illa wa lahu fihi shalah. Dan tidak sempit gitu ya dalam melaksanakan ibadah fardu itu, sehingga tidak ada pembandingnya dari perbuatan dia itu. Jadi sholat waktu yang dilakukan untuk perbuatan baik ini sempit, kemudian ada datang perbuatan yang lebih seimbang, yang tidak seimbang, yang di atasnya itu, sehingga tidak ada pembandingnya lagi, dia harus mengerjakan perbuatan yang lebih utama, gitu ya. Illa walahu fihi sholahun, kecuali dia di dalamnya akan mendapat kebaikan itu. Wa innama rubbama yusabbibullah ta'ala lahu udran li ajlihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala boleh jadi menyebabkan hal tersebut dan menjadikan perbuatan itu uzur untuk dirinya. Ketika dia melakukan perbuatan yang lebih utama, perbuatan yang lebih utama itu menjadi uzur bagi dirinya untuk melakukan perbuatan yang di bawahnya kualitasnya. Nah, jadi ketika saya mau melakukan sholat maghrib, saya tidak boleh meninggalkan sholat maghrib. Tapi ketika saya melakukan sholat maghrib, kemudian ada orang yang tenggelam,
maka saya lebih memilih harusnya menyelamatkan orang yang tenggelam, dan menyelamatkan orang yang tenggelam itu menjadi udzur bagi saya untuk melakukan sholat maghrib. Kalau dengan contoh bisa lebih paham ya. Yakunul udzur an ahadil ma'murain aula minal istighal bil akhar kama dzakana. Jadi condong kepada salah satu kewajiban itu dari dua kewajiban yang harus dia lakukan. Contohnya tadi itu kewajiban menjalankan maghrib atau kewajiban menyelamatkan orang. Kadang-kadang kita dihadapkan oleh dua hal ini, dua-duanya wajib. Nah, dua-duanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi condong kepada yang lebih utama, kewajiban yang lebih utama itu lebih baik daripada menyibukkan diri dengan kewajiban yang lain. Fayakunul abdu fi dzalika ma'dzuran bal ma'dzuran. Maka pada saat seorang hamba meninggalkan suatu kewajiban demi melaksanakan kewajiban yang lebih utama, maka pada saat itu dia tidak disebut sedang meninggalkan kewajiban, tapi dia sedang uzur, tidak berdaya untuk melaksanakan kewajiban tadi. Dia uzur, bahkan bukan cuma uzur, kata Imam Ghazali, dia meninggalkan kewajiban yang lebih bawah itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata guru ini, dapat pahala. Kamu meninggalkan sholat maghrib pada waktu itu bukan cuma uzur, kamu dapat pahala sebab kamu meninggalkan sholat maghrib tadi untuk melaksanakan kewajiban yang harus lebih kamu laksanakan daripada sholat maghrib. Ini agak pelik sedikit ya. Tapi ini terjadi ya. Dan ini pernah terjadi pada diri sahabat. Sahabat Rasulullah itu pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk pergi ke satu tempat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Tempat itu Nabi mengatakannya jangan berhenti sampai di tempat yang aku sebutkan. Jalan para sahabat, berangkat sampai masuk waktu asar, ya, mereka masih berjalan terus sampai waktu asar mau habis. Mereka belum sampai ke tempat yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal melakukan sholat asar kan wajib, tapi Nabi mengatakan jangan berhenti sampai di tempat yang tertuju. Tapi Nabi juga memerintahkan kita sholat asar. Ini dua-duanya wajib. Menjalankan perintah Nabi itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan sholat asar diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka kebingungan, ini kita berhenti sebentar sholat asar atau kita tetap jalan melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Tidak berhenti. Tapi kalau kita tidak berhenti, ketinggalan sholat asar. Bagaimana? Mereka kebingungan. Akhirnya terjadi khilaf di antara sahabat. Sebagian berhenti sholat asar dulu, kemudian melanjutkan perjalanan. Sebagian terus jalan sampai ke kota itu, sholat asarnya di sholat maghrib. Jadi sholat asarnya qadhaan. Karena mereka juga mau melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa terjadi perbedaan ini? Sahabat itu berbeda dalam ijtihadnya. Karena ini wajib, ini wajib. Mana yang lebih mendatangkan kebaikan? Buat sekelompok sahabat, sholat asar yang lebih mendatangkan kebaikan. Karena Nabi juga memerintahkan kita sholat asar di waktu yang tepat. Sebagian enggak. Nabi tadi memerintahkan kita jalan terus. Sebagian memutuskan kebaikan untuk dirinya pasti yang memenuhi perintah Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka pulang ke Madinah, tanya, kata Rasulullah SAW, dua-duanya baik untuk kalian. Nah, saya bercerita seperti ini karena ternyata memang di dalam hidup itu kadang-kadang kita menemukan hal-hal yang seperti ini. Kalau kita tidak tahu ilmunya mana yang lebih baik,
Kita bisa melakukan perbuatan wajib sekalipun, tapi kita tidak mendapatkan kebaikan. Wajib. Kapan kita bisa melakukan perbuatan wajib tidak mendapatkan kebaikan? Ketika ada sesuatu yang lebih wajib lagi datang kepada diri kita. Maka perbuatan yang di bawahnya, wajib yang di bawahnya, kalau kita paksakan itu tidak mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Itu sebabnya ulama ini mengatakan kadang-kadang di hal yang wajib itu kita juga harus memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fayakunul abdu fi dzalika ma'dzuran bal ma'juran. Pada saat seorang hamba itu meninggalkan sesuatu yang wajib demi melaksanakan sesuatu yang lebih wajib, maka pada saat itu hamba itu tergolong ma'dzur, punya udzur untuk tidak melaksanakan yang wajib itu karena dia harus melaksanakan yang lebih wajib. Bahkan bukan cuma tidak punya udzur, dia dapat pahala ketika meninggalkan sesuatu yang wajib untuk melaksanakan yang lebih wajib. La bitarki hadzal fardh, dia tidak mendapatkan pahala disebabkan karena meninggalkan fardu, sesuatu yang difardukan. Dia tidak mendapatkan pahala karena disebabkan meninggalkan sholat maghrib. Tidak. Bal bifi'lil fardhi tsani alladhi huwa aula. Tapi dia mendapatkan pahala karena melaksanakan sesuatu wajib yang kedua yang lebih wajib tadi. Jadi contohnya, saya meninggalkan maghrib demi menyelamatkan orang yang tenggelam. Saya dapat pahala karena melakukan perbuatan itu. Pahalanya dari mana? Bukan karena saya meninggalkan sholat maghrib. Karena meninggalkan sholat maghrib tidak ada pahalanya. Saya mendapatkan pahala bukan karena saya meninggalkan sholat maghrib. Dan saya dihitung udzur meninggalkan sholat maghrib itu karena saya mau menolong seseorang melakukan sesuatu yang lebih wajib. Itu yang menjadikan saya mendapat pahala. Dan sholat maghribnya wajib saya potong. Nah, ini sebetulnya hanya mau menjelaskan kadang-kadang di dalam sesuatu yang wajib pun kita itu juga harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kewajiban itu mendatangkan kebaikan untuk diri kita supaya kita tidak salah pilih ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Walaqad sami'tu al-imam rahimahullahu ta'ala yaqul fi hadhihi al-mas'alah. Aku telah mendengar dari sang imam, kita tidak usah bahas nama-namanya ya, tapi ini sesuatu yang dihormati oleh Imam Al-Ghazali, semoga Allah merahmatinya. Dia mengatakan di dalam masalah ini, masalah tafwid ini, inna kulla maftaradallah ala ibadihi minas salat wal hajj was shaum wa nahwihi fa fiha salatun la muhalata lil 'abdi. Ini pendapat lain lagi. Yang ini mengatakan, kalau yang tadi mengatakan bahkan diwajibkan kita harus kadang-kadang harus tafwid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pendapat imam ini yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang difardukan oleh Allah yang wajib kepada hamba-hambanya berupa sholat, haji, puasa dan hal-hal yang semacam itu yang diwajibkan, di dalamnya pasti ada kebaikan, la muhalata, pasti mutlak, nggak mungkin nggak ada kebaikan. Menurut dia, jadi nggak usah belibet. Pokoknya sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, di dalamnya pasti ada kebaikan. Loh, kalau kasusnya seperti tadi, ya itu sesuatu yang wajib juga, di dalamnya ada kebaikan. Nah, wasahat iradatuha bil hukum. Kalau kamu menginginkan sesuatu yang wajib, menurut sang imam ini, kalau kamu menginginkan sesuatu yang wajib, kamu boleh menginginkannya tanpa syarat. Ya Allah, izinkan saya
nanti siang sholat zuhur, tidak perlu pakai jika sholat zuhur itu mendatangkan kebaikan, tidak perlu katanya. Ya sudah, sholat zuhur itu pasti baik. Loh, tapi tadi katanya kalau ada sesuatu yang lebih baik itu kan sesuatu yang jarang. Jadi kalau kamu menginginkan sesuatu yang baik, ya sudah minta sama Allah. Sesuatu yang wajib, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat saja. Tapi kalau pendapat yang di belakang tadi, kadang-kadang menjelaskan sesuatu yang wajib pun kalau datang rintangan maka bisa tidak ada kebaikan di dalamnya. Cuma dia mengatakan kan rintangan itu tidak mesti datang. Pada umumnya rintangan itu tidak ada. Jadi kalau kamu minta sesuatu yang wajib kepada Allah, menginginkan sesuatu yang wajib, tidak perlu kamu bertafwid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta saja, ya Allah jadikan saya bisa pergi haji, ya Allah, haji yang wajib. Tidak usah pakai jika haji itu mendatangkan kebaikan untuk saya. Wasahat iradatuha bil hukmi. Sah-sah saja jika kamu mau menginginkan sesuatu yang wajib itu dan memastikan keinginanmu tanpa syarat. Sebab itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fattafaqara Rabbuna ala dzalik, kata Imam Ghazali, pendapatku itu sepakat dengan pendapat yang terakhir ini. Jadi tidak terlalu jelimet gitu ya. Pendapatku sepakat dengan yang terakhir ini. Fabad yang mubahat wa nawafil idan fi hadzal hukum. Nah, berarti yang harus tafwid itu di hal-hal yang mubah dan hal-hal yang sunnah. Tersisa dalam kepastian ini yang tidak diperbolehkan maksudnya adalah hal-hal yang mubah dan hal-hal yang sunnah. Fa'lam dzalika, ketahuilah hal ini. Imam Ghazali sendiri mengatakan fa'innahu min ghawamil riba. Sesungguhnya apa yang sedang kita bahas ini memang termasuk perkara yang sangat pelik. Makanya tidak heran kalau yang hadir ini semua lamun semuanya. Ini memang perkara yang pelik, tapi kan kita harus baca ini. Kalau kita baca bukunya, masa ini kita lompati? Ya harus kita baca, pasti ada manfaat yang kita ambil. Yang paling penting adalah kita itu kalau menginginkan sesuatu yang itu yang paling ringkas gitu ya. Ini kan kita agak jelimet pembahasan ini karena Imam Ghazali memang lautan. Buat dia ini pembahasan yang tidak jelimet, ini pembahasan yang tidak rumit. Tapi buat kita ini pembahasan yang cukup menjadikan kita ngelamun gitu ya bagian ini. Tapi pada intinya Imam Ghazali itu hanya menjelaskan pendapat-pendapat ulama mengenai tak bertafwid terhadap keinginan-keinginan diri kita yang sangat mudah untuk kita ambil kesimpulan dari pembahasan ini. Yang sangat mudah sebetulnya, kamu itu pasrah kepada Allah dengan memberi syarat atas keinginan-keinginan kamu, atas sesuatu yang kamu tidak tahu pasti itu baik buat kamu. Selesai. Kalau kamu menginginkan sesuatu, kamu sadar tidak tahu bisa baik, bisa buruk buat saya. Ya sudah, pada saat itu kamu kaitkan dengan syarat-syarat. Kalau yang kamu tahu itu pasti baik di situ, tidak usah dikaitkan dengan syarat. Minta maksa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya yang kamu harus mengaitkan dengan syarat itu pada hal-hal yang sunnah dan hal-hal yang mubah. Nah, yang tidak perlu pakai syarat itu hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ingila hal ya'malul mufawwid al-halak wal fasad wad daru mihnah. Apakah jika ada pertanyaan, apakah orang yang pasrah kepada Allah itu pasti dia aman dari kebinasaan, kehancuran, kerusakan? Padahal orang yang sedang memasrahkan keinginannya kepada Allah itu dia berada di negeri yang penuh dengan ujian, yaitu dunia. Masa ada orang di dunia ini selamat dari kehancuran, selamat dari kebinasaan? Jika ada pertanyaan, apakah orang yang
Di dunia ini pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, apakah orang yang memasrahkan keinginannya kepada Allah itu pasti dia selamat dari hal-hal yang tidak menyenangkan itu, dari kehancuran, dari kerusakan, dari bencana? Apa pasti aman dari ini? Kalau ada pertanyaan seperti ini, kata Imam Ghazali, fa'lam anna fil aghlab, ketahuilah sesungguhnya fil aghlab yang paling sering terjadi gitu ya, yang paling sering terjadi, la yuf'alu bil mufawwidi illa shalah, yang paling sering terjadi tidak dikehendaki untuk orang yang bertafwid kecuali kebaikan. Tidak ada kehendak Tuhan untuk orang yang pasrah kecuali kebaikan. Maksudnya ini mau menjelaskan yang paling sering terjadi di dalam kehidupan ini, di dunia ini, orang yang pasrah kepada Tuhan, pasti Tuhan menghendaki kebaikan untuk orang tersebut. Itu yang paling sering terjadi. Karena ada kata-kata yang paling sering terjadi, berarti ada satu dua yang luput, gitu ya, yang lewat, gitu ya. Wa qad yuf'al bihi fin nadir ghairus shalah. Nah, boleh jadi orang yang pasrah kepada Allah itu dikehendaki untuk dirinya sesuatu yang tidak baik, tapi ini sesuatu yang nadir, yang jarang sekali. Yang lebih banyak, jadi kalau prosentasenya 90% orang yang pasrah kepada Allah, Allah menghendaki kebaikan untuk dirinya. Yang 10% ada juga orang-orang yang sudah pasrah, datang sesuatu yang tidak baik kepada dirinya. Walidzalika, kenapa itu bisa terjadi? Boleh jadi rubbama yukhdiruhu Allah Ta'ala fayadha' an manzilatit tafwid wala salaha lil 'abdi fil khidlan wal wudu' an manzilatit tafwid. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pembahasan sebetulnya ya, ini bukan juga ini ya. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi taufik kepada hamba-Nya. Oleh Allah tidak mau memberi taufik kepada hamba tadi, tidak mau memberi petunjuknya kepada hamba tadi, sehingga hamba tadi berada di dalam posisi yang khudlan itu apa ya? Ya, khudlan itu sebetulnya hamba yang tidak mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, hamba tadi keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan dia itu jatuh dari kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada baik, tidak mungkin datang kebaikan bagi hamba yang hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal munggu an manzilatit tafwid, dan jatuh dari kedudukan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bihi qala Syekh Abu Amr rahimahullah. Nah, ini lebih jelasnya di pertanyaan berikutnya. Wakila di penjelasan berikutnya menurut saya. Dan pendapat yang lain mengatakan la yuf'al bil mufawwid illa ma fihi salahuhu fi ma fawwada ila Allah Subhanahu. Zulmi membiarkan. Apa? Membiarkan. Apa ya? Ya, Iya, membiarkan itu maksudnya tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang dibiarkan dalam kondisi tersesat, Allah tidak memberi taufik kepada dirinya. Maksudnya gini,
Kalau saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah hidup saya ini pasti baik? Umumnya orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya pasti baik. Tapi ada nggak orang yang pasrah kepada Allah kemudian hidupnya tidak baik? Ada. Siapa? Orang yang tidak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia tidak mendapat taufik dari Allah, pasti suatu saat dia akan tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hidupnya tidak baik. Itu simpelnya seperti itu. Paham ini ya? Paham tak? Jadi kalau Allah tidak memberi taufiknya kepada seseorang, ya orang itu akan berubah nanti jadi tadinya dia pasrah jadi tidak pasrah, dan ketika dia tidak pasrah, keburukan pasti akan datang kepada dirinya, dan itu sesuatu yang jarang. Biasanya orang kalau bersungguh-sungguh memasrahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menurunkan taufik kepada dirinya sehingga dia itu selalu berada di dalam kebaikan sampai akhir hayatnya. Tapi kan nasibnya hamba bukan ditentukan oleh hamba, yang menentukan adalah Allah, dan hamba itu tidak bisa bertanya kepada Allah kenapa. Dan semuanya di dalam genggaman Allah, dia mau tanya kenapa. Dan hamba ini tidak bisa mengukur keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada juga yang berpendapat la yuf'al bil mufawwid illa ma fihi salahuhu fi ma fawwada ila Allah Subhanahu. Nah, pendapat yang kedua ini mengatakan tidaklah seseorang itu pasrah kepada Allah kecuali dia akan dikehendaki kebaikan bagi dirinya atas sesuatu yang dia pasrahkan kepada Allah. Jadi bukan seumur hidupnya. Kebaikan itu akan turun kepada dirinya atas sesuatu yang dia pasrahkan kepada Allah. Yang tidak dia pasrahkan, tidak ada kebaikan di dalamnya. Bisa jadi datang keburukan. Kalau saya menginginkan sesuatu, saya pasrahkan keinginan saya itu kepada Allah, maka keinginan yang saya pasrahkan ini yang pasti dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisanya kalau kamu pasrahkan semuanya, ya kamu pasti akan mendapatkan kebaikan. Kalau kamu jadi tidak pasrah di kemudian hari, kamu akan dapat sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak baik, gitu ya. Wal khidlah wal busur an manzilatit tafwid mimma la yadha fihi tafwid. Nah, sesuatu yang rendah bagi hamba tadi yang dibiarkan oleh Allah, entah buruk atau datang atau baik yang datang kepada dirinya, dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kekurangan atau wal busur an manzilat tafwid, dan hal-hal yang menjadikan hamba itu jatuh dari kedudukan tafwid, gitu ya, pasrah kepada Allah, itu adalah terjadi jika seorang hamba itu menginginkan sesuatu tetapi dia tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaitannya bukan seluruh hidupnya, tapi per keinginan yang diinginkan oleh hamba tadi. Kalau kita punya keinginan dan setiap keinginan kita itu kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam apa yang kita inginkan itu pasti ada kebaikan. Tapi ketika kita ini lepas dari pasrah, dibiarkan oleh Allah, tidak mendapat taufik kita karena lepas dari pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah pada saat itu kita bisa jadi mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari keinginan-keinginan yang kita tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keinginan yang setiap keinginan yang kita pasrah itu yang ada kebaikan di dalamnya. Idla syakka fi fasad dzalika, tidak diragukan lagi pasti ada keburukan di dalamnya ketika seseorang itu tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pasrah pada keinginannya. Wa tafwid innama yaqa fi ma yushakku fi fasadihi wa salatihi, padahal tafwid itu, pasrah kepada Allah itu
dilakukan di dalam sesuatu yang melakukan kebaikan atau keburukannya. Wa hadza aulal qaulain inda syekhina rahimahullah. Inilah dua pendapat yang paling utama menurut Imam Ghazali. Id laula dzalika lama gawiyatil ba'itsatu 'ala tafwid. Kalau bukan karena hal tersebut, maka keinginan untuk pasrah itu tidak muncul di dalam diri seseorang. Yaitu kalau bukan karena dua hal itu, maksudnya kalau bukan karena ada keburukan atau kebaikan, maka keraguan atas keburukan atau kebaikan, maka tidak akan muncul keinginan di dalam diri seseorang untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sekarang saya simpulkan saja, karena ini memang ucapannya, kata-katanya agak jelimet. Pertanyaannya, apakah seseorang yang tafwid itu pasti dia akan mendapat kebaikan? Kalau kamu katakan kebaikan seumur hidupnya, pada umumnya orang kalau selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada umumnya, dan itu yang sering terjadi, kalau di dalam hidupnya dia terus pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada umumnya dia akan mendapat kebaikan. Tapi ada orang-orang yang di dalam hidupnya pernah dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian dia tidak melanjutkan kepasrahannya tadi, sehingga dia jatuh dari kedudukan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya, orang itu mendapatkan kebaikan pada saat dia pasrah. Orang itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat dia memasrahkan apa yang dia inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak jelas itu yang dia inginkan itu baik atau buruk. Di saat itu dia akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dia tidak memasrahkan keinginannya, tidak ada kebaikan di dalam diri orang tadi. Kerusakan yang akan dia dapat. Nah, ini kesimpulan dari apa yang kita bahas. Sebetulnya ujung-ujungnya Imam Ghazali cuma memerintahkan kita pasrah kepada Allah, itulah, terhadap sesuatu yang baik buruknya tidak jelas pada keinginan-keinginan kamu. Kalau kamu pasrah kepada Allah atas sesuatu yang tidak jelas, apa keinginan kamu yang kau pasrahkan itu pasti akan menjadi kebaikan untuk diri kamu. Kalau kamu menginginkan sesuatu yang tidak jelas baik buruknya, kamu tidak pasrah kepada Allah, di dalam keinginanmu itu nanti ada kerusakan, ada keburukan bagi diri. Nah, supaya kita mendapat taufik terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita terus istiqomah pasrah atas keinginan-keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, nanti insya Allah akan kita buat kesimpulannya di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-afrati wa amin ar-rawhati wa khidri walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sa'iril khilani wa kulli fi ma'abba aw jirati aw surba wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la bi'tisamin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi
عند الحمد وآله وصحبه عداد التخصيص به والحمد لله من البدء والثناء. Tidak saudara dan selalu pada mulai mana kita belajar yang disebut wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut ke Zoom dengan Singapura dan Malaysia membahas kitab Hidayah. Siapa yang tidak kepentingan boleh mendengarkan yang depan. Kita mulai. Ya. Sampai Abu Muhammad bahasa kan yang masih bagus ada banyak barang banyak mobil selok Kaitkan apa yang kita inginkan. Kalau kita bilang semoga itu kan berharap, mudah-mudahan. Tapi kan harap. Berarti kalau itu tidak dibuktikan, tidak jadi, ini tidak yang tidak boleh puasa Beliau